Tes 1, 2, 3. Oke. Selamat malam. Semoga audionya ini lebih waras. Sekarang jam 9. Gue masih mencoba menghabiskan dan menyelesaikan sketchbook ini. Dan sekalian latihan dan melatih muscle memory aja sih. Setelah buka puasa, selesai kerjaan kantor, dan ini gue pakai nib, apa sih namanya nih, ink dip pen ya, kalau nggak salah namanya. Entah kenapa kayak lebih menyenangkan, dan gue suka tekstur yang dihasilin tuh nggak sekonsisten pen kayak gini. Misalkan kita taruh dulu, misalkan gue pakai ini yang 1 gitu ya, nomor 1. Ini terlalu konsisten, kadang terlalu enak sih. Gue juga suka pakai ini, dan gue sering liat temen gue inking pakai ini. Tapi kalau dilihat tuh kayak hasilnya terlalu rata, dan kalau mau dapetin garis yang lebih tebel harus di double beberapa kali dan kayak diarsir gitu. Dan gak tau kenapa kayak untuk hal tertentu mungkin enak pakai itu untuk detailing. Kadang gue juga suka ganti-ganti aja untuk ngetes materialsnya, ngetes feelnya, dan nggak tahu juga sebenarnya buat apa, buat ngaruh atau enggak ke control brush di painting nantinya gitu ya. Cuman emang dari dulu gue suka banget nyoba different tools, different materials. Tapi entah kenapa buat sekarang kayak gue lagi suka banget, dan selalu kayak balik ke mencoba untuk bisa line art yang lebih proper gitu.
dan ngenerapin beberapa pola pikir saat painting ke inking atau ke menggambar dengan garis ini gitu ya, kayak etching atau ngarsir. Itu buat gue menyenangkan dan las sedikit lebih nggak pusing karena nggak mikirin warna juga kali ya. Kayak kesulitan gue kalau painting, kayaknya setiap nyelesain sebuah painting tuh menyenangkan, tapi selalu pusing di menentukan warnanya gitu. Kayak warna yang mana harus cocok sama warna di sekitarnya kayak gitu. Terus apalagi kalau udah di painting tuh kayaknya untuk ngerapihinnya harus di lasso tool, terus di adjustment. Kadang kalau cuma di adjustment pakai hue slider warnanya terlalu artificial. Karena ketidakmampuan gue lagi-lagi, jadi kayak gue mending kayak gue mau yang relax. Gue tetap belajar value somehow. Gue ada waktu 1 jam kurang lah buat mengisi sketchbook ini sebelum gue kembali mengerjakan personal project. Tadi lagi mau ngisi buku ini terus kayak mikir kayak sayang juga ya kalau nggak direkam atau nggak divideoin. Sayang terhadap pendokumentasi ini sih, kayak gue ngerasa gue pingin ngeliat sebenarnya pas gue lagi gambar kayak gini apa sih yang gue pikirin gitu. Dan kayak sekarang ini gue thinking out loud lagi, siapa tahu mungkin ada sesuatu yang bisa gue lihat ulang, kenapa gue mikirin itu lagi gitu, gue overthinking terhadap itu lagi gitu. Jadi nanti nextnya gue nggak mikirin itu lagi, gue bisa mikirin hal yang lain, approach yang aneh tapi pengen gue lakuin aja. Seolah kayak ini ngomong sama Discord gitu atau ngobrol sama chat, padahal enggak, kayak ini ngomong sendiri. Kadang soalnya gue penasaran kayak saat gue ngelihat beberapa sketchbook gue yang lama gitu ya. Coba gue ambil beberapa sketchbook gue yang lama. Kayak misalkan ini gitu ya. Kan kerja ini gambar-gambar lama ya, kayak ada tulisan atau apa gitu. Ada gambar anak gue di sini, tapi gue tuh suka penasaran dan suka ingin untuk
flashback apa yang gue pikirin saat gue proses membuatnya. Kadang muncul sih glimpse of apa namanya, oh iya ini gue lagi waktu itu lagi gambar, lagi ngobrol sama siapa gitu, ini gue lagi ngerjain di Brisbane gitu, ada notes yang gue pikirin, kadang gue tulis di sini gitu ya. Cuma gue pengen yang lebih clear lagi dengan cara merekam ini dengan video, mungkin menambah kejelasan terhadap apa yang gue pikirin, dan mungkin itu bisa bermanfaat kali buat yang dengar, atau bisa bermanfaat buat gue juga. Gue dengerin lagi kayak iya ya, karena mungkin gue salah karena gue dulu mikir kayak gitu, terus sekarang jadi bisa gue ubah pola pikirnya. Gue nggak tahu ya, gue makin akhir-akhir ini lagi berpikir kenapa gue gambar. Mungkin terdengar klise atau sok dalam atau kayak gimana, tapi menurut gue itu penting gitu, kayak sedikit philosophical terhadap ya kenapa lu gambar gitu. Ya again, kayak sebelumnya gue juga sempat ngomongin terhadap apa karena keadaan aja gitu, apa karena itu doang yang gue bisa gitu, tapi apa karena bener-bener lu suka sama kerjaannya. Dan menurut gue nggak salah juga sih philosophical terhadap apa yang lu suka. Dan gue nggak tahu juga ya, kayak ya gue mengikuti gitu industri saat ini, mungkin trennya lagi ke arah mana kayak gitu, tapi kayak nggak ada keinginan atau hasrat yang kayak oh iya kayak penggunaan warna itu lebih lagi oke nih, kayak style yang cutting edge banget oke nih gitu. Ya akhir-akhir lagi pengen gambar yang relate aja sama diri gue sendiri. Dan mencoba untuk nggak FOMO gitu, nggak FOMO terhadap sebuah kerjaan, sebuah pencapaian,
Kayak ini gue lagi dengerin lagunya Ragnarok Online, cukup lawas. Tapi gue seneng aja gitu karena kayaknya di era itu era gue masih SMP, feeling nostalgic itu nyangkut banget di kepala. Kayak main di warnet, main chatting, terus buat karakter, kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak bikin gue pengen gambar gitu. Jadi kayak waktu di game Ragnarok itu ada yang gue amaze zaman dulu. Kalau kita habis bunuh monsternya berkali-kali, kita bisa dapat kayak kartu gitu kan. Nah, setiap monster itu ada kartunya diilustrasiin sama artis-artis beda-beda gitu, dari Korea atau dari apa gitu kan. Nah itu tuh gue setiap ngeliat kartunya kayaknya karena artisnya beda-beda, jadi kayak keren gitu, kayak gila kok bisa gitu ya. Pingin banget bisa buat gambar kartu untuk game itu gitu. Terus di Indo kan juga lumayan gede itu si Ragnarok itu, sampai dulu ada lomba komiknya atau apa kayak gitu-gitu. Dan gue kayak seneng aja setiap habis dari warnet kah atau apapun itu, gue selalu ngeliatin walkthrough-nya atau kayak cara side quest, cara dapetin item yang gak dikasih tahu di gamenya. Itu memorable banget, dan gue suka gambarin karakternya dengan segala macam atributnya. Dan menurut gue akhir-akhir ini kayak hal-hal kayak gitu lebih penting dan bikin gue happy ketimbang gue ngeliat kayak, oh iya artis ini dia rutinitasnya ini, terus dia sukanya ini, terus kayak gue harus melakukan apa yang dia lakukan biar gue jadi seperti dia gitu. Karena mungkin dulu gue kayak gitu, dan akhirnya gue capek dan jujur capek sih. Kayak ngikutin semua, mencoba cari tahu rutinitas orang itu biar bisa gambarnya bagus kayak gitu. Karena mungkin bagus menurut gue, persepsi gue, karena kayak bagus, banyak yang suka, dan lu pingin gitu bisa disukain juga sama orang. Dan akhirnya memilih untuk mengambil rute pengen meniru kah, dan akhirnya lu ngerasa kayak lu kayak bukan diri lu sendiri gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau emang ada yang mau kayak gitu, tapi kadang gue capek aja kalau kayak gitu. Again, buat yang bingung nih gambar lagi ngapain, apa tujuan gambar ini, ini gue menghabiskan waktu untuk latihan gue pribadi. Gue pengen menyisihkan waktu gue paling gak 30 menit atau 1 jam. Kebetulan di record ini ya untuk kebutuhan dokumentasi gue aja. Semoga jadi cambukan gue untuk gue tetap konsisten dan tetap gambar terus gitu ya.
dan gue mau ngabisin sketchbook yang ada di tempat gue yang udah penuh banget, tapi karena gue beli doang. Nah itu gue mau rencananya mau ngabisin itu sketchbook dengan cara menggambar wajah orang atau apapun yang gue rasa kayak gue liking dari Pinterest, dari apapun itu gitu. Dan gak harus perfect, gak harus bagus. Ngabisin kertas sambil ngomong-ngomong sendiri gitu. Dan kalau emang penting untuk bisa diskusikan sesuatu ya bisa nanya atau apapun di kolom komentar. Mungkin nanti gue bakal coba bahas itu. Kalau nggak ada juga gue akan tetap coba ngelanjutin ini dan tetap konsisten di kesibukan lain di hari-hari gitu. Gue mau membahas dan mencoba membicarakan tentang satu momen atau satu fenomena atau satu era yang menurut gue memorable banget. Gue mau mencoba mengulik pemikiran gue ini, kenapa waktu momen itu kayaknya bisa sememorable itu ya gitu. Karena pasti setiap orang, menurut gue pribadi, pasti memiliki momen nostalgianya masing-masing dan gak selalu relate gitu. Kayak contoh, misalkan era generasi di atas gue gitu, kayak kakak gue atau bos gue atau siapapun itulah, 80-an. Gue kan lahir di 90-an kan. Mereka masih relate tuh main, untuk merasakan main, terutama yang tinggal di Jakarta ya. Mungkin main SNES, Nintendo Entertainment System ya, kalau nggak salah SNES ya, itulah. Dan gue masih kecil banget gitu, dan gue nggak bisa relate sebenarnya sama hal-hal itu. Kayak susah, ya bisa tapi nggak se clear itu di kepala gue. Tapi waktu pas gue ngobrol sama kayak bos gue, sama senior di kantor yang umurnya lebih di atas gue ya, lebih tua dari gue, kayaknya mereka stick banget sama memori itu gitu. Tapi untuk gue pribadi, era 2000-an, 90 akhir 2000-an itu tuh stick banget di kepala. Apalagi yang SMP-nya, SD-nya itu besar di lingkungan yang saat itu internet cafe atau warnet tuh menjamur banget gitu, gede banget di Jakarta. Kayak salah satu ada cafe di internet cafe di Panglima Polim ya kalau nggak salah. Itu terkenal banget sama player Counter Strike-nya. Gue lupa nama kafenya apa.
Terus dulu gue itu sekolah di daerah Melawai, jadi di sana juga banyak tuh kafe kayak gitu. Dan ada satu warnet di atas Ratu Plaza sama di Kemang. Di Kemang di tempat skate park ya, zaman dulu. Gue coba cari nama skate parknya apa itu zaman dulu. Skate park. Awal 2000-an di depan jam skate park. Anjay. Ya, jadi dulu di Kemang tuh ada kayak skate park, terus di situ dalamnya ada internet cafe gitu, sama di KFC di atasnya juga ada. Atau era itu tuh, apalagi yang di Ratu Plaza, itu memorable banget karena itu zaman zamannya MRIC ya, MRIC chatting tools, chatting apps, chatting browser kayak gitu. Tapi waktu itu gue masih SD akhir mau masuk SMP, jadi nggak terlalu into chatting. Tapi pas masuk ke warnet itu, zamannya waktu itu adalah Nexia, Nexus The Kingdom of the Wind. Lagi game Korea itu memorable parah, dan yang bikin memorable itu adalah suara dari sound effects di gamenya saat dia ngeluarin jurus dan kayak gitu-gitu. Dan itu pertama kalinya gue terekspos untuk MMORPG. Dari situ main cuma sampai max levelnya sebelum, karena habis itu harus bayar pakai voucher. Dan voucher itu zaman dulu tuh menarik banget, kayak dari Lito tuh dia ngeluarin voucher yang harus digosok, nanti kodenya bisa dimasukin untuk memperpanjang durasi lu main kalau lu dia di atas level minimumnya gitu. Dan kartunya ada gambar-gambarnya. Coba kita cari. Udah nggak? Ini kayak gini kartunya nih. Legend, kartu legend. Dulu waktu itu kan orang tua gue kerja, gue suka ditinggal sama kakak adik gue di warnet itu gitu untuk main di weekend, karena weekend dia kerja, jadi gue tinggal di situ. Dan itu kita ditinggal jam 10, jam 9 dari warnetnya buka sampai nggak sampai tutup, tapi sampai pulang selesai kerja kita main nih pakai paket yang paling gede gitu ya, berapa jam. Kita dititipin ke tukang warnetnya,
Kayaknya kalau sekarang kayak gitu parenting kayak serem deh. Jadi gue dititipin tuh di salah satu internet cafe di situ, warnet. Dia udah main, bayar pakai voucher, dan itu memorable parah sih. Kayak melebihi konsol atau apapun. Gue punya Game Boy zaman dulu, ada Game Boy, ada PS1 juga lumayan memorable, tapi experience di situ, ketemu orang keluar masuk, tiba-tiba ada anak SMA mana gitu ya berantem di situ, makan sama penjaga warnetnya, bareng kakak gue, bareng adik gue gitu. Kayak terus dimana ngerasain kalau internetnya mati di warnetnya itu. Jadi warnetnya internetnya mati, jadi kita cuma bisa main game yang offline. Kadang main Diablo, kadang main model kayak Starcraft atau Starcraft online nih kalau salah, masih LAN gitu kan. Ini Battle Realms. Ini gue udah gambar juga proporsinya udah acak-acakan ya, cuman yang penting gue sambil gambar sambil kayak mencoba gambar cepat, dan ya kalau mirip oke, kalau enggak ya udah. Dan momen paling paling ajaib adalah, jadi si penjaga warnetnya itu karena karakter gue culun waktu itu di Nexia, tapi dia kayaknya udah mau pensiun mainnya, jadi dia levelnya tuh udah lumayan tinggi. Akhirnya karakter dia dikasih gitu, dan itu kerasanya kayak aneh aja gitu, kayak punya abang-abangan, kayak nih gue udah gak main, gue lanjutin aja main, ganti passwordnya gitu. Terus kayak bahkan kayak kakak gue gak melakukan itu gitu. Ini gue dikasih sama abang-abangan warnet. Dan akhirnya karena kita bener-bener waktu itu gue dan saudara gue suka banget main di warnet itu, akhirnya kita dibangunin PC gitu, tapi 3 kayak warnet di rumah gitu, 3. Kayak kita main Ragnarok, Nexia, terus ganti ke Ragnarok. Saat itu main terus sampai setiap pulang, jadi kayak nggak ada keinginan untuk ya udah main ke rumah teman atau apapun, kayak karena gue ngerasa setelah pulang sekolah kayak kehidupannya di situ gitu. Kalau nggak gambar, kalau internet mati gambar, kalau nggak ya udah lanjut main gitu, lawan bos, ngobrol sama orang. Kalau di Ragnarok itu kan yang paling menyenangkan saat lu selesai hunting, lu bisa ke kota namanya Morok, lu bisa jualan, lu bisa buka lapak gitu, lu tinggalin seharian, terus nanti tau-tau dagangannya laku kayak gitu. Bisa ngobrol sama orang, bisa buat guild, terus hunting bareng atau kayak perang gitu, kayak Guild War. Sampai yang paling memorable buat gue pernah ngadain ulang tahun super random itu sama guild gue, di server itu. Gue ngadain ulang tahun sama guild gue itu, gue undang mereka. Waktu itu gue masih SMP akhir kayaknya deh, SMP akhir, baru mau masuk SMA. Dan mereka udah abang-abangan semua, udah pada kuliah.
Dan lu mau tahu dia kuliahnya pada di mana? Ya, benar, ketebak, alias pada kuliah di BINUS. Jadi sebenarnya kenapa gue memilih untuk masuk BINUS, karena rata-rata abang-abangan warnet itu, abang-abangan guild di Ragnarok itu karena masuk BINUS. Dan salah satu yang ngajarin kayak bantuin gue hunting, bantuin gue PvP, bantuin gue naik level di game itu, ya anak DKV. Anjing. Jadi sebenarnya salah satu pilihan kenapa gue masuk di kafe yang akhirnya juga karena dia masuk di kafe gitu. Gue ngerasa kayak dia keren aja gitu, kayak masih bisa main game, terus kayak seru juga ya. Terus dia ngajarin Photoshop waktu itu pertama kali. Super random lah. Jadi mau nggak gue nggak care atau enggak, tapi kayak era komputer, era digital 2000-an awal, komputer dan warnet itu nyangkut men di otak. Hampir kayak semua ilustrasi atau semua apapun yang lo mau, yang gue mau buat tuh kayaknya. Dan kenapa gue suka banget ngelihat orang atau ngelihat sesuatu yang ada world buildingnya gitu ya, karena gue ngerasa juga kayak kok kayak game sesimpel, nggak sesimpel juga sih MMORPG susah ya, cuman Ragnarok itu bisa sebesar itu gitu dunianya, dan karakternya sebanyak itu, enemy-nya sebanyak itu, bosnya sebanyak itu, class-nya sebanyak itu gitu, kotaknya banyak banget. Itu masih mind blown. Dan pada saat itu bisa ngerjain, kayak studio yang bisa ngerjain massive multiplayer online game gitu ya, MMORPG, bisa dihitung jari deh rata-rata LAN atau server atau apa kayak gitu kan. Tapi ini kan massive gitu, gede, semua orang bisa ketemu in same time ya. Walaupun waktu itu Ragnarok server Indo ya, cuma tetap aja bisa memfasilitasi orang sebanyak itu gitu. Dan rasanya tuh kayak bener-bener lu masuk ke satu dunia lain gitu, dunia sendiri, dunia dimana lu bisa ketemu teman SMP lu, teman sekolah lu di situ gitu, real time. Temen lu lagi dagang, temen lu lagi nyari musuh, lagi nyari bos atau lagi hunting bos, tiba-tiba lu bisa bantuin. Beda sama mungkin game sekarang, mobile game sekarang yang bentuknya instance gitu, kayak lo harus masuk ke room, lo harus di invite untuk ketemu dia di server itu gitu. Kalau ini bener-bener kayak lu di mana gue kesana gitu, ketemu langsung kita. Selama servernya satu ya, server juga seingat gue waktu itu cuma 2 ya, namanya Loki sama Chaos. Menyenangkan bener. Yang pas udah masuk kuliah, game terakhir kayaknya gue main selain Ragnarok itu main RF, terus Seal Online, terus gue kuliah, terus hidup jadi sedikit lebih serius. Kayak gue lebih peduli sama gambar gue,
jadi kayak nggak ada waktu untuk main game. Salah proporsi. Gesture face. Tapi emang anehnya ya mungkin karena di alam bawah sadarnya gue suka gitu ya sama game yang modelnya kayak MMORPG gitu, RPG atau fantasy game kayak gitu-gitu. Ya beberapa game platformer juga suka lah, kayak model Tomba atau apapun, kayak Klonoa. Jadi kayaknya sekarang gue ngerasa ya model kerjaannya pun dapatnya yang kayak gitu, kadang yang live ops gitu, live service, terus buat skin, buat event, dan nggak pernah ngerasa berat aja sih kalau ngerjain yang kayak gitu. Karena kan ada kalau kerjaannya ngerasa kayaknya nggak align nih, tapi tetap lo lakuin, tapi kayak lo somehow ada yang ngeganjel gitu saat lo ngerjain itu. Ya ada kerjaan kayak gitu, tapi kalau setiap dapat kerjaan yang kayak karakter terus apapun itu gitu, kayak nggak pernah ngerasa berat ngelakuinnya. Kadang ngerasa ya duit bayarannya kecil juga, ya udah, atau deadline-nya tight juga, ya udah lakuin aja karena happy gitu ngerjainnya.
habis mengisi bagian ini, kita sudahi video ini karena sudah 1 spread. Oke, 2 3 4 2 paling atau 3 orang lagi. Cari yang mukanya ini kan 1 kali celup gini. Gue kadang penasaran bisa nggak ya 1 kali celup gini untuk 1 portrait gitu, 1 orang. Sekarang keburu habis. Jadi kayak kalau bisa seminimalis mungkin. Tapi kadang kayak gitu kan nggak langsung bisa dapat kayak gitu ya. Karena harus berkali-kali sampai kayak feel-nya udah dapet nih, kayaknya udah mau habis nih. Kalau berapa kali stroke gitu. Nih lihat, coba kita sampai berapa kali stroke dia habis. Ini juga pakai pen nib yang murah. Nibnya itu kayak 15.000 apa 12.000 ujungnya, gagangnya 50.000, dan itu made in China juga, beli di Artland. Ya Artland ya.
Udah habis no. Udah garisnya udah jelek. Kalau beli pen nib yang bagusan mungkin ya lebih bisa ngehold inknya lebih banyak kali ya, atau nggak juga, mungkin bisa flat atau punya tekstur sendiri. Waktu itu kemarin gue lihat ada yang sampai satu nibnya 200 ribuan sendiri sih, tapi kayaknya untuk ya buat kayak gini-gini eksperimen iseng-iseng. Kayak kalau pakai yang pen nibnya mahal malah nggak takut untuk dipakai gitu. Jadi ya beli yang murah lah. Tapi emang kalau art tools menurut gue kadang emang ada harga itu beneran beda sih. Kayak contohnya ya, yang paling gue suka itu waktu itu gue dikasih tau temen gue, akhirnya kayak ini ya. Nih, ini udah lumayan lama nih, Winsor Newton ini pure squirrel. Nah dia tuh kalau udah ini atau misalkan sable gitu, dia kan dari binatang asli, itu bukan yang sintetis. Itu beneran bisa ngehold airnya lumayan banyak, terus bulunya nggak jigrak gitu ya, selama bersihnya bener sih. Cuman nggak jigraknya yang kalau artificial, karena dia kayak mungkin ada berapa persentasenya itu plastik kali, jadi kayak lebih susah di handle ya buat orang yang kelamaan atau keseringan di digital. Kayak hal kayak gitu tuh buat gue menarik juga gitu kayak. Dan dari namanya keren aja gitu, Kolinsky Sable atau apa gitu, kayak megang magic wand kan, ada bahannya atau apa gitu. Imajinasi gue itu kayak gitu. Oke, 2 lagi. Ini udah bagus sih, Pak tua ini. Kayak Falcon malah, ada belahannya.
Squidward sekarang. Tapi kadang gambar tuh aneh ya kalau dipaksain, maksudnya kayak di-push terus gitu. Tapi gue selalu mencoba untuk at least nge-push satu gambar sehari lebih gitu. Kalau misalkan biasa gambar 7, cobain 8, atau misalkan sebaliknya gitu, kayak sebaliknya, maksudnya lebih lagi gitu. Kayak misalnya tenaga nih udah mulai habis, soalnya tadi pagi kan gue juga udah gambar random nih, hal-hal kayak gini nggak jelas. Terus tadi pagi juga sempat gambar burung-burung ini buat pemanasan tadi pagi. Emang kalau udah kayak di push itu kayak fokusnya mulai hilang. Kadang pengen cepet-cepet selesai. Sebenarnya gue juga gak pernah tahu sih outcome apa yang akan gue dapet. Kadang beberapa artis bilang gak pernah bagus untuk ngelakuin sesuatu berlebihan gitu, mending 30 menit aja tapi efektif gitu kan, tapi fokus, tapi apa di breakdown gitu. Kayak untuk nge-breakdown itu juga gue udah gak ada energinya, maksudnya otak gue gak nyampe gitu. Kini udah paling easiest way buat atau best method untuk saat ini untuk yang gue rasain ya. Kayak gue ngerasa semakin sering setiap pagi gue buang, atau istilahnya gue ngedump gambar-gambar caur ini, paling gak pas gue kerja kayak gue ngerasa lebih confident aja saat gambar sesuatu atau narik garis kayak gitu, ketimbang gak sama sekali. Terus gue ngerasa kadang ada momennya kalau emang moodnya lagi oke dan ngegambarnya juga lagi pas dapetnya yang oh iya enak nih, kayak flow-nya dapat gitu, in the zone gitu kan, gambar juga ngerasa lebih cepet. Coba kita stylizing seperti apa. Dulu gue pernah les di Hello Motion waktu belajar motion graphic. Dan gurunya itu setiap melakukan sebuah pergerakan editing, kayak ngasih tahu sesuatu kayak ini harus diginiin, set dia geser keyframe-nya gitu, tapi selalu dengan audio dari mulut. Menyenangkan sih kayak gitu. Dan gue juga kadang melakukan itu kalau misalkan gue lagi di gambar yang tepat, gambar yang lagi emang gue suka gambar, dan kayaknya suara itu mewakilkan apa yang gue rasain dan apa menurut gue kayak gambar itu resonate atau ada feedback terhadap saat gue naruh inknya atau gue
tarik garisnya itu kayak ngeresonate kebalik dengan suara itu gitu, kayak set set atau apa gitu, hat set. Atau kadang artis melakukan itu dengan sadar atau enggak. Dan kayak teman kantor gue dulu juga banyak yang melakukan itu, kocak aja gitu, kayak lu dalam sebuah mood. Dan apalagi kalau pas lagi workshop, itu paling sering sih zaman dulu. Workshop kemana pasti ada suara itu saat mendemokan itu gitu, mendemokan pergerakannya. Oke, siap, selesai sudah 1 jam 4 menit. Menyenangkan sih melakukan ini, jujur. Kayak gue nggak ngedit, hal yang gue lumayan males. Gue tinggal ambil videonya, langsung gue upload tanpa edit, tanpa sensor. Kalaupun di ban karena copyright, tetap aja edit, tetap aja gue upload, gue gak peduli. Siap, selesai friend. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Basit Sketchbook episode 3. See you next time, next episode. Kalau mau request sesuatu yang bisa kita bahas-bahas atau gue coba pikirin, selama gak berat-berat banget, let me know. See ya, bye.